Nah Kak, kalau pada saat itu Ibu melihat audiens itu atau misalnya melihat pasar itu seperti apa Kak? Sehingga bisa melejit Ebony bisa besar seperti sekarang. Oke, kalau ditanya kayak gitu sebenarnya kalau mama saya tuh orang yang ibaratnya guts bisnisnya agak kuat ya. Kayak dia tahu aja itu kayaknya bakal laris deh. Jadi by insting, bukan by kalau saya itu by data. Jadi itulah bedanya ketika saya dan mama saya menjalankan Ebony ini di kombinasi berdua gitu ya. Nah, kalau dijelaskan gimana membaca pasar, pasti beliau juga bingung. Pokoknya dalam beliau yakin kayaknya itu bakal laris aja gitu. Tapi kalau saya yang ngelihat sekarang itu kita lebih ngelihat bahwa kita mencoba memenuhi apa-apa aja sih tren pasar yang dibutuhkan saat ini. Apa sih yang disukain gitu. Sebenarnya as easy as lihat di Instagram aja lagi hipnya apa sih kayak gitu. Nah, itu yang kita coba transfer ke klien-klien kita. Bener. Nah pada saat dulu sampai sekarang progres yang didapatin oleh Ebony ini gitu Kak. Nah pada saat dulu itu apakah ada vendor selain dari Ebony yang cepat gulung tikar nih gitu. Sementara kan kalau kita melihat tadi seperti dari cerita Kakak, Ebony itu emang cepat banget perkembangannya sehingga bisa besar seperti sekarang gitu. Ada nggak pada saat itu vendor yang gulung tikar? Kalau dibilang gulung tikar mungkin ada beberapa sih ya. Yang setahu saya rekan-rekan mama saya yang seumuran, ibaratnya ketika Ebony berdiri kan ada rekan-rekan beliau yang juga seprofesi. Nah, yang bertahan sampai sekarang itu bisa dihitung dengan jari gitu ya. Kalau dilihat mungkin jadi kalau misalkan kita merunut ke belakang, Ebony bukan perkembangannya nggak langsung naik terus, adalah pasti krisis turun ke bawahnya. Nah, itu di masa tersebut saya melihat bahwa kekurangannya adalah ketika ada pergeseran zaman di handle oleh ibu saya yang tidak mengerti sosial media. Kemudian kita memasuki era yang sosial media era digital sangat cepat, persebaran informasinya sangat cepat. Nah, disitulah Ebony ada penurunan sedikit karena kita tidak bisa memenuhi pasar pada saat itu gitu. Jadi sempat paradigmanya di masyarakat bahwa Ebony jadul, Ebony emang bisa bikin yang kekinian kayak itu pada gitu. tahun berapa Kak ada statement seperti itu dari masyarakat? Di sekitar di tahun 2009. 2009 ya? Iya, 2009 ke 2012. Baik. Lumayan lama ya Kak, 9, 10, 11, 12 iya. sih. Jadi di situ mulai banyak pendatang baru di industri ini. Kemudian kita di situ mulai saya memberikan masukan sebagai generasi baru gitu betul. Kasih masukan ke ibu saya bahwa kayaknya harus sosial medianya harus dinaikin nih gitu. Diawali dari Facebook dulu kan. Terus ke Instagram. Nah, dari situlah kita pelan-pelan kalau dilihat fotonya jauh ke belakang itu fotonya dulu belum HD, sekarang udah mulai lebih detail dekornya yang kita posting di Instagram kayak gitu. Jadi kita harus selalu lihat sih kebutuhan untuk mempromosikan produk dan jasa kita itu seperti apa. Iya, karena memang kejelian terhadap media sosial apalagi di era digital ini memang sangat dibutuhkan, apalagi bagi para pengusaha yang khususnya jasa ya Kak ya. Iya, benar. Nah, pada saat itu Kakak melihat ya, apa sih dengan vendor lain pengaruh terbesarnya atau mereka mengalami kerugian kah pada saat itu? Kayaknya yang mereka alami adalah itu tadi, tidak ada generasi baru yang bisa nge-up bisnisnya itu lagi gitu. Jadi udah cukup kebiasaan ya Mbak, kalau misalkan kita pebisnis itu ngerasa udah cukup deh, udah rame nih. Akhirnya terlena, kita lupa bahwa apa nih yang kurang, apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi setahun ke depan, trennya bakal bagaimana. Nah, mereka udah terlanjur terlena, kemudian pendatang barunya masuk terus, akhirnya terlupakan. Jadi terkadang untuk gulung tikar itu kita nggak harus melakukan sesuatu yang salah, kita diam dan tidak berinovasi aja itu bisa jadi penyebab kita gulung tikar. Betul. Berarti kalau memang menjalani
menjalankan bisnis vendor itu memang selalu berinovasi ya Kak ya. Iya betul. Berinovasi dan jeli dengan pasar. Maksudnya permintaan pelanggan tuh memang seperti apa. Iya. Iya, iya, iya. Apalagi sekarang kan limitless ya informasinya. Jadi kadang klien ada yang ngambil referensi itu dari dekorasi dari Thailand, Iya. dari India, bahkan dari pernikahan raja-raja Inggris. Nah, itu tuh semua bisa jadi sumber. Baik. Nah, kita harus bisa terbuka dengan informasi itu. Baik, baik. Jangan menutup diri terhadap ya itu tadi, kita mempertahankan idealisme dari ya tentu idealisme penting bagi sebuah perusahaan, tapi kalau untuk itu saya tetap mengutamakan permintaan pasarnya lagi seperti apa. Baik, 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 baik.